Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, kembali lagi di dialog sufistik penenun dan pengelana. Masih setia pada teks maqalat Samsuddin Tabrizi, Guru Rumi. Kali ini judul dialog kita adalah 3 jenis hidup. Saudara, malam itu udara berbau tanah basah. Di sudut ruangan, penenun duduk di depan alat tenunnya. Benang-benang itu seperti aliran waktu, menyatu tanpa putus di antara jemarinya. Pengelana masuk perlahan, membawa wajah yang seakan menyimpan ribuan pertanyaan. Maka berkata pengelana, "Guru, mengapa aku merasa hidupku seperti burung yang sudah disembelih? Aku berjalan, makan, tidur, bahkan kadang tersenyum, tapi di dalamnya kosong." Kata penenun, "Itu karena kau hanya hidup untuk perutmu. Nafasmu dihabiskan untuk menjaga jasad, tapi ruhmu kelaparan." Kata pengelana, "Lalu jika aku mulai hidup dengan hatiku, merasakan keindahan, mencari ketenteraman batin, bukankah itu sudah cukup?" Penenun tersenyum tipis lalu berhenti menenun dan berkata, "Itu baru langkah kedua. Orang yang hidup dengan hatinya sudah mengenal cahaya, tapi seringkali ia menyimpannya hanya untuk dirinya, padahal ada tingkatan yang lebih tinggi." Pengelana bertanya, "Apa itu, Guru?" Kata penenun, "Hidup untuk Tuhan. Dalam hidup itu, perutmu bukan lagi tuanmu. Hatimu bukan lagi penguasa tunggal. Engkau makan agar kuat melayaninya. Engkau merasa agar mengerti kehendaknya." Pengelana terdiam. Penenun melanjutkan, kali ini dengan suara yang lebih dalam, seperti memanggil kenangan yang jauh. Kata penenun, "Pernahkah kau mendengar kisah Musa dan seorang darwis tua?" Kata pengelana, "Belum, Guru." Penenun berkata, "Suatu hari Musa diperintah menulis Taurat. Tapi di tengah pekerjaannya, ia melihat seorang darwis menimba air untuk banyak orang. Musa menghampirinya dengan roti di tangan lalu berkata, 'Makanlah ini.' Darwis itu menjawab, 'Bawalah pula 2 kendi air ke sini.' Musa setuju, membawakan air itu dan darwis tersenyum puas. Beberapa hari kemudian, Musa kembali. Darwis itu bertanya, 'Mengapa kau datang lagi?' Musa menjawab, 'Aku ingin melayani.' Darwis berkata, 'Orang yang hidup untuk perut akan berhenti setelah kenyang. Orang yang hidup dengan hatinya akan berhenti setelah puas. Tapi orang yang hidup untuk Tuhannya, ia tak pernah berhenti.' Kata pengelana, jadi Musa turun dari kemuliaannya untuk mengangkat kendi air. Kata penenun, ya, sebab yang ia layani bukan hanya darwis itu, melainkan Tuhan yang menitipkan darwis itu padanya. Penenun menatap pengelana lekat-lekat lalu berkata, "Wahai pengelana, ada 3 jalan. Pertama, jalan mereka yang hidup demi perut. Mereka bekerja, berlari, mengumpulkan, tapi semua itu berhenti di batas mulut. Kedua, jalan mereka yang hidup dengan hati. Mereka mencari ketenangan, merasakan kasih, tapi seringkali berhenti pada rasa nyaman. Ketiga, jalan mereka yang hidup untuk Tuhan. Mereka makan, merasa, dan bekerja bukan demi dirinya, melainkan demi Dia." Kata pengelana, "Bagaimana aku tahu jika sudah sampai pada jalan ketiga?" Kata penenun, "Ketika engkau memberi tanpa menunggu, melangkah tanpa menimbang untung rugi, dan hatimu tenang meski tanganmu lelah, saat itu burung yang disembelih dalam dirimu akan hidup kembali. Sayapnya akan terbuka, dan ia akan terbang di langit yang tak mengenal batas." Saudara, pengelana menunduk. Dalam hening itu, ia merasa seolah ada benang yang baru saja ditenun di dalam dirinya. Benang yang menghubungkan perut, hati, dan Tuhannya menjadi satu anyaman.
Saudara, demikian penyampaian dialog kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ikuti dialog-dialog lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.